bergerak, menggerakkan. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, perkenalkan saya Nimadi Saryasi SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kali ini saya didampingi oleh rekan saya, Ibu Niputu Tiasriningsih, selaku guru fisika di SMA Negeri 1 Mengwi, di mana kami akan melakukan percakapan pra-observasi. Halo Bu Tias, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Saryasi. Apa kabarnya Bu Tias? Baik, Ibu apa kabar? Luar biasa baik juga Bu Tias. Jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Dimana tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awalnya Bu Tias sebelum melakukan pembelajaran di kelas, dimana biar lebih siap ya dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Seperti itu Bu Tias. Baik Ibu. Oke, setelah percakapan pra-observasi ini, kita akan melakukan supervisi kelas juga. Jadi tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu Tias lakukan di dalam kelas. Seperti itu Tias ya? Baik Ibu. Oke ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Sudah siap? Siap Ibu. Oke, siap ya. Oke, nanti Bu Tias mau membahas topik apa saat supervisi? Nanti topik yang saya bahas itu adalah suhu dan kalor Ibu. Suhu dan kalor, berarti materi kelas 11 ya Bu Tias ya? Betul. Berarti di sana ada capaian pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan Bu Tias apa capaian pembelajaran yang ingin Ibu capai? Karena kebetulan saya mengajar kelas 11, jadi saya menggunakan kurikulum merdeka. Yep. Jadi capaian pembelajarannya itu pada akhir fase F, peserta didik mampu menerapkan konsep dan prinsip vektor dalam kinematika dan dinamika gerak partikel, fluida dinamis, getaran harmonis, gelombang bunyi dan gelombang cahaya dalam menyelesaikan masalah, serta menerapkan prinsip dan konsep energi kalor dan termodinamika dengan berbagai perubahannya dalam mesin kalor. Selain itu, melalui kinerja ilmiah juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila, khususnya mandiri, inovatif, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong Ibu. Oke, baik ya. Dari uraian capaian pembelajaran tersebut, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Tias capai? Jadi ada dua tujuan pelajaran yang ingin saya capai. Itu yang pertama ada melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep suhu dan pemuaian, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep kalor dan perpindahan kalor, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, melakukan analisis melalui penyelidikan tentang kapasitas kalor, dan mempresentasikan hasil analisisnya dalam bentuk lisan dan tulisan Ibu. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Tias capai. Ya, betul. Ya. Kemudian area pengembangan mana yang hendak Ibu Tias sasar, yang hendak Ibu Tias gunakan? Baik, ada dua area pengembangan yang ingin saya sasar. Itu yang pertama ada pengembangan pengetahuan, dan yang kedua ada pengembangan keterampilan Ibu. Berarti ada dua area pengembangan yang akan disasar, yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan. Ya, seperti betul. itu ya. Mungkin Bu Tias bisa jelaskan secara lebih rinci di bagian mana area pengembangan tersebut nanti digunakan. Baik, untuk area pengembangan pengetahuan itu di bagian pada saat siswa mampu menganalisis konsep suhu dan pemuaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta pada saat siswa mampu menerapkan konsep kalor dan perpindahan kalor serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada area keterampilannya pada saat siswa melakukan penyelidikan tentang kapasitas kalor dan mempresentasikan hasil analisisnya dalam bentuk lisan maupun tulisan Ibu. Oke, baik. Berarti sudah jelas sekali ya bahwa area pengembangannya Bu Tias itu di bagian pengetahuan dan keterampilan. Ya, kemudian kira-kira bagaimana strategi yang akan Bu Tias terapkan di dalam proses pembelajaran untuk mencapai area pengembangan tersebut? Baik, untuk strategi pembelajaran itu saya menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu STAD, dengan pendekatan saintifik dan juga pembelajaran sosial emosional, di mana yang akan saya lakukan nanti itu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan pertanyaan pematik. Kemudian saya akan menyampaikan materi pembelajaran, kemudian membentuk kelompok serta membimbing kelompok dalam belajar dan bekerja, kemudian memberikan apresiasi dan reward, serta melakukan evaluasi dan kesimpulan, Ibu. Oke.
Wah, mantap sekali ya Bu Tias ya. Berarti strategi yang Bu Tias gunakan itu menggunakan model belajar inovatif. Berarti di sini menggunakan STAD ya. Kemudian pendekatannya itu saintifik. Kemudian diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial emosional. Seperti itu ya Bu Tias ya. Kemudian media pembelajaran apa yang akan Bu Tias gunakan? Baik, untuk media pembelajaran yang saya gunakan pastinya menggunakan LKPD, kemudian dibantu juga dengan PowerPoint, kemudian juga menggunakan virtual lab, kemudian ada Bluecat juga, dan juga ada PHET untuk membantu melakukan eksperimen dan juga demonstrasi, Bu. Wah, menarik sekali ya Bu Tias ya. Jadi tidak sabar melihat proses pembelajaran yang akan Bu Tias lakukan di dalam kelas ya. Berarti kapan nih kita bisa melakukan supervisi di kelas? Mungkin hari ini bisa Ibu, kira-kira jam ke-5-6 saya ada jam mengajar di kelas 11 B2, Ibu bisa? Oke, bisa. Berarti hari ini di kelas 11 B2 jam 5.6. Berarti mulai jam 10 ya, Tias ya? Betul, Ibu. Nanti ruangannya ada di lantai 2, bagian tengah, Ibu. Oke, siap. Berarti nanti setelah kita melakukan supervisi, nanti kita ketemu lagi sekali ya Bu Tias ya. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Seperti itu ya. Baik, Oke. Sebelum kita akhiri, jadi kira-kira apa kesimpulan yang bisa Bu Tias ambil dari percakapan singkat kita hari ini? Dalam percakapan hari ini, itu saya mendapat gambaran tentang CP, kemudian TP, dan juga bagaimana nanti proses belajar mengajar saya di kelas, kemudian strategi apa yang akan saya gunakan di kelas, dan juga media pembelajaran apa yang harus saya persiapkan agar nantinya menjadi lebih siap dalam mengajar di kelas, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Tias ya. Terima kasih loh Bu Tias atas waktunya kita berbincang-bincang di percakapan praobservasi. Berarti sampai ketemu nanti di kelas 11 B2 dan nanti di percakapan pasca observasi ya. Oke, baik, kita tutup percakapan kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi Om. Halo Bapak Ibu Guru hebat, demikianlah percakapan praobservasi antara saya selaku supervisor bersama Ibu Niputut Tiasriningsih selaku guru yang diobservasi. Sampai ketemu lagi di supervisi kelas dan percakapan pasca observasi. Dadah! Pada asana Anjali. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
persamaan yang memberikan. Yang pertama, belum. Jadi kalau kita tadi berpindah dari yang bersuhu tinggi ke yang bersuhu rendah. Kalau kamu membayangkan kayak gitu ya. Ini adalah sebuah air yang dipanaskan. Ini air yang dipanaskan. Ketika ini dipanaskan, ini awalnya air, terus ini diisi warna, biar kamu bisa lihat alirannya. Terus habis itu air ini dikasih api yang panas, lihat alirannya. Kalau dikasih air, dikasih api, berarti yang panas kan yang sebelah sini, kamu lihat kemana warna ungunya bergerak. Mana tuh ungunya bergerak? Atas kan berarti aliran. Kalau ini bergerak dari yang bersuhu panas, di sini kan awalnya panas, dia akan bergerak ke atas.
tabel kalau tulis. Nanti biasanya. Lalu yang selanjutnya kamu harus ingat benar adalah kapasitas telur. Yang ketiga. Kapasitas telur. Kapasitas telur. Kalau kapasitas kalor itu kan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat. Itu namanya kapasitas kalor. Yang dilambangkan dengan C besar. Kalau tadi kan C kecil, tadi C besar. Lihat beda C-nya kita tulis C besar. Kalau itu ada palanya C. Nah, jadi kapasitas kalor ini benar. Itu di C sama dengan kita di atas Q. Kalau Q ini kan kalor tuh, yang mana kalor? Bisa diganti pakai M. Lihat, KM kali C kali delta V per delta Q. Terus habis itu sama sederhana berarti kapasitas kalor kali C. Jadi kapasitas kalor dipengaruhi oleh apa nih? Massa sama kalor. Ini satu yang kamu harus ingat. Kita kumpulkan kesamaan. Yang terakhir adalah asas Blackman. Pernah dengar asas Black? Nah, tuh. Kalian sudah membaca, mungkin aku juga belajar sebelumnya. Asas Black. Asas dibalik asas Black. Asas Black sendiri ditemukan oleh Joseph Black, sesuai namanya Joseph Black. Menurut beliau itu merumuskan tentang kalau jika ada dua buah kalor yang berbeda mendekatkan atau dicampurkan, maka akan menjadi percampuran. Jika ada dua buah benda yang mendekatkan atau bersentuhan, maka suhu yang tinggi dan suhu yang rendah ini disatukan, maka dia akan terjadi yang namanya kesetimbangan, setimbang. Jadi yang rendah berubah suhunya dan yang tinggi juga berubah suhunya. Kata kuncinya adalah yang memiliki suhu tinggi dia memberikan kalor, sedangkan yang bersuhu rendah dia menerima kalor. Jadi kalau dia berlebihan, maka dia akan memberi, sedangkan kalau dia kekurangan, maka dia menerima. Akan itu logikanya sama dengan ini. Jika ada dua benda yang berbeda suhunya didekatkan, maka suhu yang lebih tinggi akan melepas kalor dan suhu yang lebih rendah akan menerima. Asas Black itu menyatakan kesetimbangan. Karena kesetimbangan berarti sama kayak yang kemarin dulu, yang kiri sama dengan yang kanan, ini sama juga. Berarti yang lepas sama dengan yang terima. Nah, asas Black menurut Black adalah Q lepas sama dengan Q
Q itu apa? Kalor kan? Kalor yang dilepas adalah kalor yang memiliki suhu tinggi. Ingat nih. Nah, coba ya. Jadi yang kelima itu yang sekarang kita lihat Q sama kalor yang mana? Yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama Q F kali C kali delta T. Karena ini yang pertama, kita sama ini. Sama dengan
Ya. Dan ini ya. Kita bisa. Ini yang diketahui sudah benar. Ini harus dikali betul. Ya, sampai salah tulis. Ini kan kalau yang diketahui dalam bentuk joule kan, maka hasilnya nanti joule, bukan kal. Jadi joule. Terus masuk kesalahan ini. Udah materi itu benar.
Yang lain coba dilihat jawabannya dia langsung atau salah.
Ada Asana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, sudah kita menutupnya dengan doa, berdoa, dimulai. Doa selesai. Namo Santi. Namo Santi, Santi, Santi. Selamat siang. Halo Bapak Ibu Guru Hebat, berjumpa kembali dengan saya Nimade Saryasi SPD MPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kali ini saya masih ditemani oleh rekan saya, Ibu Niputu Tias Riningsih, dan pada kesempatan kali ini kita ditemani juga oleh pengajar praktek saya, Bapak Ide Bagus Tantra SPD MPD GR. Om Swastiastu Pak Gus. Sudah bisa dimulai ya? Oke. Halo Bu Tias, Om Swastiastu. Om Swastiastu Bu. Oke, apa kabar Bu Tias? Baik Ibu, Ibu apa kabar? Luar biasa baik sekali ya. Oh ya, apa yang kira-kira ingin Ibu Tias bicarakan hari ini? Untuk tujuan saya untuk hari ini itu untuk mengetahui indikator pengembangan yang diinginkan, kemudian menyampaikan catatan hasil observasi, hasil dari pra-percakapan juga, kemudian menanyakan lagi apa yang ingin dikembangkan Ibu. Oke, berarti ada 3 tujuan Ibu Tias ya hari ini, yaitu yang pertama itu mengenai menyampaikan indikator ketercapaian, kemudian catatan hasil observasi di dalam kelas, kemudian menanyakan lagi apa yang ingin dikembangkan. Seperti itu ya Bu Tias ya? Betul. Oke, sebelumnya gimana nih perasaannya Bu Tias terkait dengan supervisi yang baru waktu ini kita lakukan di kelas? Baik Ibu, jadi perasaan saya pada awalnya itu pasti sangat grogi, karena kan tidak seperti biasa karena diawasi mengajar di dalam kelas. Selain itu juga ada sedikit perasaan tegang, tapi lama-kelamaan perasaan tersebut hilang dan akhirnya astungkara pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke, baik, berarti awalnya grogi ya, tapi wajar ya, lumrah sih. Oke, kemudian Bu Tias waktu ini sudah mengembangkan area pengembangan ya. Mungkin bisa diceritakan ulang apa saja area pengembangan yang waktu ini Bu Tias capai atau raih, dan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan di kelas. Baik Ibu, ada 2 area pengembangan yang ingin saya kembangkan. Itu yang pertama pada bagian pengetahuan dan yang kedua pada bagian keterampilan. Nah, untuk
pada bagian pengembangan pengetahuan itu pada saat siswa mampu menganalisis konsep suhu dan pemuaian serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta pada saat siswa mampu menerapkan konsep kalor dan perpindahan kalor serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada area keterampilannya itu pada saat siswa mampu melakukan penyelidikan tentang kapasitas kalor dan mempresentasikan hasil analisisnya itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian untuk langkah-langkahnya, tentu saja yang pertama saya pasti membuat modul terlebih dahulu. Kemudian yang kedua saya memilih dari model pembelajaran yang sekiranya tepat digunakan. Kemudian saya memilih inti dari sintaks pembelajaran yang saya gunakan yaitu STAD dengan pendekatan saintifik dan juga diintegrasikan dengan pembelajaran PSE. Oke, baik ya. Berarti ada 2 area pengembangan ya yang dilakukan oleh Bu Tias, yaitu bagian pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu ya. Menurut Bu Tias, sejauh mana area pengembangan yang disampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau masih ada kendala saat proses berjalannya? Jadi menurut saya Ibu, jadi proses pengembangan kedua aspek tadi itu sudah berjalan dengan baik, namun tentu saja masih ada beberapa kekurangan Ibu. Oke, berarti kedua aspek tersebut sudah berjalan seperti itu ya. Tetapi menurut Bu Tias masih ada beberapa kekurangan. Nah, mungkin bisa Bu Tias ceritakan di bagian mana kekurangan atau kendala yang Bu Tias alami selama proses pembelajaran tersebut berlangsung. Baik Ibu, jadi kemungkinan itu kendalanya ada di bagian saya belum memaksimalkan potensi siswa untuk aktif seluruhnya dalam proses pembelajaran. Jadi dalam kelompok itu hanya ada 1 orang saja yang aktif, sedangkan yang lainnya pasif. Jadi itu bisa terlihat pada saat presentasi kan Ibu. Jadi hanya ada 1 siswa saja perwakilan kelompok yang bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ke depan. Oke, berarti jadi menurut Bu Tias, kendalanya Bu Tias itu di lapangan adalah ada beberapa siswa yang pasif gitu ya. Cuman beberapa orang saja yang mau aktif maju ke depan seperti itu ya. Menurut Bu Tias, apa sih kira-kira penyebabnya? Kenapa siswa kok lebih banyak pasifnya daripada aktifnya? Jadi menurut saya mungkin itu penyebabnya karena saya salah juga dalam mengelompokkan siswa. Itu seharusnya saya menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana siswa itu harusnya saya kelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya. Di mana ada paling tidak ada 3 aspek Ibu. Jadi harusnya ada kesiapan belajar siswa, kemudian ada minat siswa dan juga profil belajar siswa. Nah, kalau misalkan ketiga aspek tersebut sudah saya ketahui, maka saya pasti tahu misalkan si A itu cocok dikelompokkan dengan siapa dan si B dengan siapa. Selain itu, saya juga belum menerapkan sintaks dari STAD secara maksimal karena keterbatasan waktu itu. Oke, berarti menurut Bu Tias ada 3 hal yang menyebabkan terjadinya kendala. Betul. Seperti itu ya. Yang pertama, salah pengelompokan. Jadi Bu Tias belum mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Jadi kesiapan belajar, minat, profil itu belum dilihat. Kemudian yang kedua juga pemilihan model belajar harusnya lebih tepat seperti itu ya. Dan yang ketiga itu waktu ya, pengaturan waktu. Oke, seperti itu ya. Kemudian menurut Bu Tias dari masalah-masalah tadi, apa yang harus Bu Tias lakukan ke depannya agar murid itu menjadi semakin aktif dalam pembelajaran? Mungkin yang akan saya lakukan itu yang pertama mungkin menganalisis kebutuhan murid terlebih dahulu dari 3 aspek tadi itu, agar saya juga tahu apakah si A memiliki gaya belajar seperti apa, apakah auditori, ataukah visual, ataukah kinestetik. Kemudian ketika saya sudah tahu itu, maka saya bisa mengelompokkan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga akan memilih model pembelajaran yang berbeda-beda setiap kelas, karena di setiap kelas itu pasti memiliki permasalahan yang berbeda. Kemudian yang ketiga juga, saya akan lebih baik lagi dalam mengatur waktu agar tidak lagi seperti kemarin Ibu yang kekurangan waktu. Oh iya, berarti itu langkah ke depan yang bisa dilakukan oleh Bu Tias ya. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian yang kedua, pemilihan model belajar yang sesuai dengan kelasnya, kan gitu ya, karena kelas itu berbeda-beda ya masalahnya. Dan yang ketiga, pengaturan waktu yang optimal. Seperti itu ya Bu Tias ya. Oke,
Luar biasa sekali ya Bu Tias. Mudah-mudahan apa yang Bu Tias rencanakan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga proses pembelajaran di kelas menjadi lebih baik. Kira-kira kapan nih rencana tersebut akan mulai dilaksanakan? Kira-kira mungkin semoga segera terrealisasikan, tapi mungkin kemungkinan besarnya semester depan Ibu. Karena seperti yang kita tahu kan anak kelas 10 dan 11 itu sudah mulai selesai belajar semester ini. Kemudian juga mereka dilanjutkan dengan sumatif akhir tahun. Jadi kemungkinan besar semester depan Ibu. Oke, berarti dimulai semester depan ya. Luar biasa sekali. Berarti dari percakapan singkat kita hari ini, apa kesimpulan yang bisa Ibu Tias sampaikan? Jadi mungkin saya akan lebih siap lagi untuk di kelas, bagaimana proses belajarnya, bagaimana seharusnya saya menerapkan model pembelajaran yang tepat di kelas, kemudian strategi belajar apa yang harus saya gunakan, kemudian persiapan dari media pembelajaran juga. Selain itu juga saya juga harus lebih aktif lagi untuk peduli terhadap siswa dari masing-masing kelompok. Oke, wah mantap sekali ya Bu Tias. Semester depan saya mau mendengarkan cerita Bu Tias lagi tentang penerapan rencana Bu Tias di dalam kelas, seperti itu ya. Oke, baik Bu Tias, demikianlah percakapan pasca observasi kita. Terima kasih Bu Tias atas waktunya. Jadi tetap semangat ya, semoga Bu Tias bisa menjadi inspirasi guru lain untuk terus maju. Terima kasih Bu Tias. Terima kasih kembali Ibu. Baik, demikianlah percakapan pasca observasi antara saya selaku supervisor bersama rekan saya, Ibu Niputu Tias Rindingse selaku guru yang diobservasi. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.